Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk melakukan Zoom pada hari ini. Tak lupa salawat dan salam kita tuturkan kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita menuju pribadi yang lebih baik lagi. Perkenalkan, nama saya Arya Darmawan sebagai moderator akan mempersilahkan kepada Akmal Baharudin Syam untuk memaparkan materi pertama tentang email. Saya persilahkan Akmal Baharudin Syam untuk memaparkan materi tersebut. Ya, oke. Terima kasih atas kesempatan moderator memberi kesempatan untuk memaparkan materi saya. Hampir setiap orang sudah tidak asing lagi dengan apa itu email. Saat ini hampir setiap hari seorang pekerja memanfaatkan email untuk berkirim surat. Nah, perlu kita tahu pengertian email itu apa. Email atau disebut electronic mail atau surat elektronis adalah surat dengan format digital, ditulis dengan menggunakan komputer, dan dikirim melalui jaringan komputer. Bila zaman dulu mengirim surat menggunakan kertas dan tinta, di mana proses pengirimannya bisa berhari-hari. Saat ini mengirim pesan via email hanya butuh waktu beberapa detik saja. Saat ini mengirim pesan email merupakan salah satu cara paling efisien, cepat, dan murah. Next. Operator bisa next lagi. Nah, fungsi utama email adalah mengirim dan menerima pesan melalui internet. Berikut beberapa fungsi email lainnya, yaitu 1. Mendaftar akun media sosial dan beberapa situs lainnya. 2. Sebagai sarana promosi barang atau jasa mengirim dan menerima file berupa dokumen, foto, dan video pada beberapa merek gadget. 3. Email sering digunakan untuk mengaktifkan smartphone. 4. Sebagai sarana berkomunikasi yang cukup efektif dan efisien. Next. Bisa tolong next lagi. Ya, cara kerja email. Ya, di sini bisa kita lihat cara-cara kerja email. 1. Pemilik email membuka emailnya dan kemudian menuliskan isi pesan yang akan dikirim. 2. Selanjutnya, pengguna email tersebut memberikan instruksi pada aplikasi email untuk mengirimkan pesan pada alamat email lainnya. 3. Email server akan mengidentifikasi alamat email tujuan lalu mengirimkan pesan tersebut. 4. Ketika pesan email terkirim ke alamat email penerima, maka isi pesan tersebut tersimpan di email server hingga si penerima membukanya. Saat penerima membuka pesan di kotak pos inbox, maka aplikasi email penerima akan meminta email baru yang ada pada email server lalu mengunduhnya ke dalam komputer si penerima email. 6. Selanjutnya penerima email dapat melihat dan membaca isi pesan yang telah diunduh tadi. Next. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi materi yang dibawakan Akmal Baharudin Syam tentang email. Selanjutnya materi tentang news group yang akan dibawakan Renaldi Prasetya Rahman. Saya persilahkan untuk membawakan materi tersebut.
Baik, terima kasih kepada moderator. Newsgroup adalah fasilitas untuk berdiskusi secara jarak jauh, di mana Anda dapat memberikan pendapat dan tanggapan melalui internet atau kelompok diskusi di internet. Hingga saat ini, Newsgroup terus dikembangkan hingga merambah ke dunia media sosial. Contoh Newsgroup yaitu melalui Facebook, Twitter, Windows, Messenger, atau yang lainnya. Kita dapat membuat grup pertemanan dan saling bertukar informasi kepada semua anggota grup tersebut. Next. Fungsi Newsgroup adalah, secara umum, fungsi dari Newsgroup adalah untuk mewadahi orang-orang yang ingin berbagi informasi tentang berbagai macam hal yang diketahuinya, dan juga orang-orang yang ingin berdiskusi tentang hal tersebut. Next. Fungsi lain dari Newsgroup yaitu satu, untuk mengumpulkan orang-orang yang mempunyai minat yang sama untuk melakukan diskusi. Dua, sebagai media untuk berbagi pengetahuan mengenai berbagai macam hal yang positif untuk menambah wawasan. Tiga, untuk memangkas kebutuhan tempat dan waktu yang digunakan untuk berdiskusi. Jadi setiap orang tidak harus berada di satu tempat yang sama dalam waktu yang bersamaan untuk saling berdiskusi atau berbagi informasi. Next. Berikut cara kerja Newsgroup. Cara kerja Newsgroup sekilas memang agak mirip dengan forum diskusi, namun penggunaannya ditujukan secara khusus untuk para anggotanya atau para pelanggannya saja. Biasanya sebuah perusahaan atau instansi mempunyai sebuah server tersendiri yang digunakan secara khusus untuk menampung Newsgroup mereka. Bisa juga menyewa server Newsgroup yang dimiliki oleh perusahaan atau instansi lain. Kemudian ada pula instansi atau perusahaan yang juga menyewakan Newsgroup kepada user atau pengguna lain. Next. Baik, terima kasih untuk atas kesempatannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, materi yang sangat bagus yang dibawakan oleh Renaldi Prasetya Rahman. Selanjutnya yaitu materi tentang video conferencing yang akan dibawakan oleh Lukman Hakim. Saya persilakan Lukman Hakim untuk membawakan materi tersebut. Baik, terima kasih moderator. Saya Lukman Hakim, saya akan memaparkan materi tentang video conferencing. Nah, kita tahu semua video conferencing ini, kita tahu contohnya yaitu Zoom, WhatsApp, Skype, Google Meet, dan Discord. Video conferencing adalah teknologi yang memungkinkan pengguna berada pada lokasi yang berbeda untuk mengadakan pertemuan tatap muka tanpa harus pindah ke satu lokasi. Bersama video conferencing juga tidak mengenal perbedaan kota dan negara. Dimanapun Anda berada, walaupun dari lokasi sangat jauh sekali, Anda tetap bisa menjalankan meeting dengan nyaman dan cepat. Next. Nah, fungsi dari video conferencing ini dibagi beberapa macam. Pada sektor bisnis, memiliki fungsi untuk meningkatkan produktivitas pada karyawan. Selain itu, bisa pula dijadikan sebagai alat untuk pertemuan rutin agar komunikasi dan interaksi dengan para rekan kerja yang lain tidak terputus. Saat melakukan video conference, maka biaya perjalanan tiadakan, tidak adanya biaya pelatihan, dan membuat persingkat waktu untuk melakukan proyek dari hasil komunikasi yang telah dilakukan oleh tim manajemen. Nah, fungsi yang kedua dari penggunaan pribadi, menjaga silaturahmi sangat penting. Meski tanpa bertatap muka, salah satu cara untuk menjaga silaturahmi adalah menggunakan video conference. Meskipun bukan hal yang formal, namun teman, keluarga, atau orang terdekat dapat tetap saling menyapa. Melakukan video conference akan membuat pribadi satu dan yang lainnya lebih akrab, serta menumpuk rasa persaudaraan dan kekeluargaan. Next. Nah, bagaimana sih cara kerja video conferencing? Pengirim dan penerima berkomunikasi melalui audio dan video-video. Informasi audio visual diubah menjadi data digital dan dienkripsi. Audio dan video diatur ulang, dipadatkan dan dikompresi. Audio dan video membuatnya ke sisi lain. Oke, next.
Baik, itulah tadi materi tentang video conferencing. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, tadi materi tentang video conference yang dibawakan oleh Lukman Hakim. Selanjutnya yaitu materi tentang FTP yang akan dibawakan oleh Gina Oja. Saya persilakan dengan hormat Ibu Gina Oja untuk membawakan materi tersebut. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Gina Resoja akan memaparkan materi terakhir, yaitu file transfer protokol. Pengertian FTP. File transfer protokol atau FTP adalah elemen penting dalam melakukan download-upload file yang sering kita lakukan. Protokol transfer berkas adalah sebuah protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pengiriman berkas komputer antar mesin-mesin dalam sebuah antarjaringan. Sebuah klien FTP biasanya terintegrasi di peramban web. Next. Fungsi FTP. FTP atau File Transfer Protocol berfungsi untuk menjembatani pertukaran informasi di dalam suatu komputer melalui suatu jaringan dengan koneksi TCP atau Transmission Control Protocol. Ketika kamu sudah mengakses internet, kamu sebenarnya menggunakan berbagai jenis protokol. Next. Baik, cara kerja FTP. Secara umum, cara kerja FTP adalah sebagai berikut. Pertama, FTP klien akan melakukan permintaan koneksi terhadap server. Kedua, setelah terhubung, FTP dapat menukarkan data kepada FTP klien. Ketiga, di sini FTP dapat dilakukan dengan mode aktif maupun pasif. Keempat, dalam mode pasif aktif, server berperan aktif untuk menyetujui permintaan data. Kelima, data dalam mode pasif, server akan mempertahankan koneksi yang berarti pengguna bisa membuat saluran data dan saluran perintah. Server di sini dianalogikan tetap mendengarkan perintah, namun tidak ikut berpartisipasi aktif dan lebih mengandalkan perangkat yang menangani sebagai besar tugasnya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya yang ingin bertanya siapa? Saya ingin bertanya. Ya, dipersilakan kepada Andini Amelia Putri untuk memaparkan pertanyaannya. Apa kelebihan dan kekurangan pada masing-masing materi yang telah dipaparkan? Baik, itulah pertanyaan yang diberikan oleh Andini Amelia Putri. Yang pertama, saya persilakan kepada Akmal Bahurudin Syam untuk memaparkan kelebihan dan kekurangan materinya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawabnya. Saat ini hampir setiap hari seorang pekerja memanfaatkan email. Tentu saja, di balik kemudahan yang ditawarkan, email memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu Anda ketahui. Kelebihan email. 1. Menyediakan kecepatan berkirim surat dibandingkan dengan mengirimkan surat dengan fisik melalui pelantaran pos. Untuk kemudian diantarkan ke tujuan, Anda mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama. Bukan berhari-hari, agar surat tersebut sampai ke tujuan. Lain halnya jika Anda menggunakan fasilitas email, maka Anda dapat mengirim surat dalam hitungan menit. 2. Cukup murah. Berbeda dengan mengirim surat di kantor pos yang akan Anda bayarkan untuk membayar biaya pengiriman. Yang tergantung jauhnya lokasi dan lama kecepatan pengiriman. Maka dengan menggunakan email, Anda tidak perlu mengeluarkan biaya pengiriman. Anda cukup mengirimkan email seperti lewat komputer. Untuk pengiriman email pun Anda tidak perlu menggunakan biaya peluncuran terhadap ruang penyimpanan di email yang cukup besar, yakni hingga 15 GB. Nah, di sini saya akan menjelaskan kekurangan email. Selain menawarkan kelebihan, email pun masih memiliki kekurangan yang juga perlu Anda ketahui.
Berikut kekurangannya. 1. Email akan tergantung dengan perangkat keras. Penggunaan email akan sangat tergantung pada perangkat keras yang Anda gunakan. Bila smartphone, tablet, atau PC yang biasa Anda gunakan mengalami permasalahan, maka Anda tidak akan bisa mengirim email. Tentu hal ini akan memudahkan Anda untuk mengirim email, terlebih lagi jika Anda mengandalkan email untuk berkirim surat dengan rekan kerja. 2. Tergantung dengan koneksi internet. Kekurangan lainnya yang dimiliki oleh email adalah tergantung dengan jaringan internet, baik itu untuk mengirim email ataupun membaca email dari orang lain. Hal ini yang menjadi kesulitan bagi mereka yang tinggal di daerah dengan jaringan internet yang terbatas. Sekian itu, mungkin itu yang bisa saya jawab. Ya, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Renaldi Prasetya Rahman untuk memaparkan kelebihan dan kekurangan materinya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Kelebihan dari News Group adalah Anda tidak harus menghentikan kiriman berita bila Anda akan keluar kota atau tidak dapat memantau email Anda selama seminggu atau bahkan lebih. Kekurangan dari News Group adalah tidak semua orang yang punya hubungan dengan internet dapat dengan mudah mengunjungi News Group. Berikut adalah jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya saya persilakan kepada Lukman Hakim untuk memaparkan kelebihan dan kekurangan materinya. Baik, terima kasih moderator. Pertanyaan dari Andini Amelia Putri, apa kelebihan dan kekurangan dari video conference? Kelebihan dari video conference ini yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas karena kemampuan PTC untuk berbagi dokumen, ide atau gambar dengan mudah. Dapat melakukan percakapan langsung yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu menghemat biaya. Yang keempat menghemat waktu. Yang kelima dapat mengetahui ekspresi dan mimik wajah secara nyata. Dan yang keenam sebagai pengganti pertemuan yang tidak bisa dilakukan. Nah, dari kelebihan-kelebihan tersebut, pasti sebuah software ataupun apapun itu pasti memiliki yang namanya kekurangan. Nah, kekurangannya itu yaitu sangat bergantung dengan jaringan internet. Untuk membuat video conference di tempat yang besar, harga masih terbilang mahal untuk dimiliki, sehingga hanya perusahaan atau organisasi tertentu yang mempunyai cukup dana dan sangat membutuhkan yang memiliki sarana video conference. Nah, yang ketiga yaitu alat-alat untuk video conference yang besar membutuhkan proses penginstalan yang harus ekstra hati-hati agar tidak salah. Nah, itulah tadi kelebihan dan kekurangan dari video conference. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, saya akan mempersilakan Gina Oja untuk memaparkan kelebihan dan kekurangan materinya. Baik, terima kasih. Kelebihan FTP adalah memiliki sistem keamanan inskripsi pada jaringan yang digunakan, sehingga kamu tidak perlu khawatir akan peretasan data pribadi. Terus, kekurangannya sangat bergantung dengan adanya sistem keamanan inskripsi. Tanpa ada sistem keamanan inskripsi, maka FTP tidak aman digunakan untuk transfer data dan informasi. Mungkin sekian, terima kasih. Baik, itulah jawaban yang diberikan oleh masing-masing pemateri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.